Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini masih konklusi, mungkin bagian terakhir ya. Kayaknya udahlah bagian terakhir. Untuk konklusi, ini konklusi terakhir. Bagaimana sikap makhluk terkait dengan dengan sepak terjang SP ke depan. Apa yang mereka lakukan gitu. Pada saat zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, itu seluruh makhluk diintegrasikan. Jadi salah satu zaman keemasan peradaban manusia adalah ketika zaman Nabi Sulaiman. Pada zaman Nabi Sulaiman itu seluruh makhluk, iblis, setan, jin semua diintegrasikan oleh Nabi Sulaiman karena kemampuan Nabi Sulaiman, keilmuan Nabi Sulaiman dalam mengendalikan makhluk itu. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman mampu mengendalikan makhluk-makhluk itu sehingga semua harmonis sesuai dengan kapasitas masing-masing. Semua terintegrasi sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi pada zaman Nabi Sulaiman itu tidak ada musuh karena iblis berperan sesuai dengan perannya. Jadi kerajaan Sulaiman itu merupakan salah satu contoh dari gemah ripah, repeh rapi, totok tentrem kertora harjo gitu. Itu zaman Nabi Sulaiman. Nah, itu di tanah Jawa, tepatnya di Sleman. Kerajaan Sulaiman sekarang masih ada di Sleman. Masih ada kerajaannya. Nah, nanti ketika SP memimpin ke depan, polanya sama seperti itu. Jadi setelah Nabi Sulaiman wafat, sebelum wafat Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon jangan izinkan siapapun nabi yang memiliki kemampuan atau ilmu seperti aku. Sehingga tidak ada nabi yang memiliki kapasitas seperti Nabi Sulaiman untuk hal seperti itu. Nah, karena SP bukanlah seorang nabi, maka peluang untuk memiliki kapasitas ilmu seperti Nabi Sulaiman itu sangat mungkin. Jadi, kalau Nabi Sulaiman mengendalikan iblis, maka SP pun harus bisa. Nah, pada saatnya nanti SP memimpin, makhluk-makhluk yang 10 dari 10 alam ini itu tidak ada pilihan lain selain nurut. Selain nurut sesuai dengan kapasitas masing-masing. Seorang iblis atau makhluk iblis, dia mau tidak mau harus nurut. Karena apa? Karena yang memberi makanan kepada mereka ya SP. Gitu. Jadi seorang iblis itu kan dia tidak produktif. Dia kerjanya hanya tawuran, minum, mabok, judi, kawin, tawuran lagi, perang lagi. Dia tidak produktif untuk makanannya. Makanya makanan dia itu mintanya langsung kepada Allah, dan Allah memberikan lewat SP sehingga SP mengendalikan iblis. Nah, dalam penegakan agama tauhid ini, iblis dikendalikan oleh SP. Mau tidak mau iblis takluk. Ke depan iblis tidak lagi sebagai zat dalam diri manusia kecuali yang berkolaborasi. Jadi hanya sebatas instalannya. Maka iblis secara bertahap sudah ada di segitiga Bermuda, dimensinya langit 5. Jadi ke depan makhluk sekali beriblis sudah bisa diharmoniskan. Setan pun demikian. Setan pun demikian. Kemudian yang paling dekat dengan manusia itu untuk di tanah Jawa, yang paling dekat atau yang sering bergumul dengan manusia itu adalah jin. Karena jin dan siluman, karena di Jawa ini kelasnya siluman. Tapi iblis juga ada, tapi dominannya itu siluman. Maka komitmen dengan Ratu Pantai Selatan pun sudah dibuat. Pada saat Ratu Pantai Selatan ditaklukkan beberapa tahun yang lalu, kemudian para sandera yang nyupang dan sebagainya, yang kesaktian, komitmen kesaktian, kemudian yang komitmen segala macam lah yang dengan Ratu Pantai Selatan itu sudah dibebaskan.
Ada dalam video saya tentang pembebasan beberapa tokoh itu ada di sini. Nah, maka selatan pun sudah berkomitmen tidak akan lagi memberi pesugihan karena merusak akidah. Jadi nanti ke depan para makhluk-makhluk ini akan berdiri atau akan berperilaku patuh kepada Allah sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan perannya. Jadi menjalani hidup masing-masing. Terus bagaimana setan menggoda manusia? Bagaimana iblis menggoda manusia? Tetap ada godaan, itu tetap ada. Itu karena sudah menjadi takdirnya iblis. Tetapi iblis yang ada pada manusia nanti bukanlah zat seperti zaman dahulu. Yang ada adalah instalannya. Seperti halnya dulu kita untuk membaca informasi harus beli koran. Untuk menyetel musik harus memasukkan kaset ke dalam tape recorder. Saat ini untuk membaca berita itu cukup dengan membuka handphone, itu loh. Atau menyetel musik juga langsung dari handphone. Kita tidak perlu lagi beli koran, tetapi handphone ini atau portal berita yang ada pada HP ini dalam setiap waktu itu diupdate, informasinya diupdate. Nah, setan pun, iblis pun nanti demikian. Jika seseorang sudah dinyatakan lulus, maka pengujinya ganti, diupdate lagi gitu loh. Jadi, tetapi mereka berkomitmen tidak lagi masuk sebagai zat, kecuali yang kolaborasi. Begitupun dengan jin. Jin pun sama, tidak akan ada lagi orang yang sakti, yang kebal, tidak. Jadi maksudnya begini, jin siluman tidak akan lagi menawar-nawarkan ilmu itu kecuali orang memintanya. Kalau dulu itu mereka aktif untuk menawar-nawarkan kesaktian, aktif menawar-nawarkan harta, maka nanti mereka akan pasif. Kalau manusia meminta dengan komitmen yang sudah jelas, maka mereka tetap ngasih karena itu sudah takdirnya. Tetapi tidak akan lagi aktif berperan aktif untuk membujuk manusia supaya pesugihan, supaya mendapat kesaktian. Jadi posisi jin siluman itu pasif. Kalau manusia minta, maka resikonya tanggung sendiri. Sudah jelas gitu. Tapi mereka pasif. Komitmen itu sudah. Jadi sudah terjadi dengan Ratu Pantai Selatan. Karena semua ilmu berpusat ke sana. Semua pesugihan harta di dunia untuk kelas siluman, kelas jin itu berpusat di selatan. Itu sudah komitmen. Makanya dalam video saya tentang kebejatan Ratu Pantai Selatan, kemudian diangkat lagi tentang kesolehan Ratu Pantai Selatan, itu karena ternyata Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Balkis itu sudah menyatakan komitmen terhadap perintah Allah. Sudah patuh terhadap perintah Allah, sudah soleha sesuai dengan kapasitasnya. Jadi dia tidak akan lagi berani macam-macam untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan hal-hal yang di luar batas kapasitasnya sebagai siluman atau sebagai jin. Jadi Ratu Balkis itu sebenarnya, Ratu Pantai Selatan itu sebenarnya identitasnya itu siluman karena dia manusia. Tetapi karena memiliki kapasitas yang tinggi, maka dia menjadi raja jin. Ini sudah komitmen seperti itu. Nah, kemudian makhluk yang lain seperti halnya tanah. Tanah pun sama. Ke depan nanti ketika SP memimpin, tanah ini akan berontak ketika diperlakukan tidak adil. Jadi ketika ada mafia-mafia tanah, maka dengan caranya Allah, dengan asbab yang jelas, nanti sengketa-sengketa itu akan bermunculan. Terus sehingga bisa diselesaikan secara adil. Karena tanah sudah berkomitmen tidak akan diam ketika terjadi perusakan tanah, perusakan lahan, dan juga penyorobotan atau mafia-mafia tanah seperti itu. Itu tanah. Air pun sama demikian. Jadi alam ini sudah mendukung untuk menciptakan kesejahteraan bagi manusia yang mau bertauhid dan beribadah kepada Allah. Alam sudah mendukung. Bukan pasukan ya. Semua unsur alam sudah mendukung. Batu, tanah, air, tumbuhan sudah mendukung untuk
menjadikan bumi ini seperti surga sesuai dengan kehendak Allah. Jin, setan, siluman, iblis, malaikat semua sudah dalam barisan yang rapi sesuai dengan kapasitasnya. Tidak ada lagi yang berani macam-macam. Jadi tidak ada lagi yang seperti bahasa lainnya itu mencampurilah, tidak melintasi batasnya. Semua dalam kapasitasnya masing-masing. Itu. Jadi nanti ketika SP memimpin, manusia itu murni beribadah, murni bekerja, semua untuk kepentingannya sendiri. Semua sesuai dengan nilai hasil usahanya sendiri. Tidak lagi ada gangguan, tidak lagi ada bantuan dari makhluk yang lain. Kecuali kalau manusia itu yang meminta, maka itu bisa terjadi. Tapi tidak ada lagi makhluk-makhluk lain yang aktif untuk mempengaruhi manusia atau berperan melewati batas. Itu sudah tidak dibolehkan lagi. Jadi ke depan ketika SP memimpin, situasinya akan seperti itu. Makanya nanti kejahatan akan berkurang karena pengaruh dari iblis, dari setan, jin, siluman itu juga berkurang. Atau bahkan nanti hilang, tinggal sekitar 10%. Jadi semua pengaruh-pengaruh itu yang diakibatkan oleh campur tangan zat mereka terhadap manusia secara bertahap dikurangi sampai nanti tidak lebih dari 10%. Itu terkait dengan sikap makhluk-makhluk yang lain terhadap kepemimpinan SP. Jadi nanti seperti itu. Makanya manusia tenang dalam beribadah, semangat dalam berusaha, yakin dalam bertauhid. Yang rajin beribadah, yang tauhidnya lurus, dia akan mencapai kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang tidak rajin beribadah susah mendapatkan harta, karena nanti antara ibadah dengan harta linier. Allah meridhoi orang-orang yang Allah memerintahkan kepada harta agar mengikuti orang-orang yang Allah ridhoi. Nanti begitu. Ke depan seperti itu. Karena bumi akan dijadikan seperti surga. Orang yang beribadah, yang rajin, maka dia akan makmur. Tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.